Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Ferlina Safadinda dan Rati Sanggarwati akan mempresentasikan aspek lingkungan studi kelayakan bisnis. Pada bidang usaha industri kreatif dengan jenis usaha kerajinan manik-manik yang berbentuk badan usaha perusahaan perorangan. Lingkungan organisasi. Bidang usaha industri kreatif kerajinan manik-manik mempunyai kekuatan dan kelemahan yang dilihat dari sisi lingkungan organisasi. Bidang usaha ini memiliki kekuatan, yaitu bahan baku mudah didapatkan. Dengan kemudahan bahan baku diperoleh, maka harga jual kerajinan akan relatif terjangkau. Di sisi lain, Indonesia juga kaya akan budaya, dan kerajinan pun sudah dikenal oleh masyarakat lokal bahkan internasional. Produk kerajinan akan tahan lama dan ramah lingkungan. Kelemahan dari bidang usaha ini yaitu yang pertama, proses pengerjaan akan membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar dan meskipun bahan baku mudah didapatkan tetapi kualitas belum terjamin. Lingkungan industri. Peluang dari lingkungan industri pada bidang usaha industri kerajinan manik-manik yaitu yang pertama, harga yang cukup ekonomis sehingga mampu mencapai berbagai kalangan masyarakat. Yang kedua, adanya sosmed sebagai peluang dalam memasarkan produk. Yang ketiga, banyaknya bahan bekas yang bisa dimanfaatkan untuk membuat produk. Dan yang terakhir, SDM dengan keahlian dalam membuat manik-manik bisa menjadi peluang bagi pemilik usaha untuk direkrut menjadi karyawan. Sedangkan ancaman bagi bidang usaha ini yaitu yang pertama, munculnya banyak persaingan antar usaha kerajinan yang serupa dengan harga yang jauh lebih murah. Yang kedua, kompetitor menggunakan bahan baku yang lebih berkualitas. Dan yang ketiga, persaingan yang semakin ketat karena setiap perusahaan selalu ingin untuk berinovasi agar mampu bersaing. Lingkungan makro. Dampak dari bidang usaha ini mempengaruhi lingkungan makro. Dari segi ekonomi, bidang usaha ini dapat mengurangi pengangguran. Adanya industri kerajinan akan menyerap tenaga kerja. Biasanya, tenaga kerja akan diserap dari masyarakat di sekitar lingkungan industri itu sendiri, sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang kedua, bidang industri ini berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Ketika industri dapat menyerap tenaga kerja, secara tidak langsung akan berpengaruh pada pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah setempat. Yang kedua yaitu sosial budaya, di mana sosial budaya ini mempengaruhi bidang usaha industri kerajinan manik-manik. Dengan adanya kondisi sosial masyarakat yang selalu berubah, industri kerajinan manik-manik diharapkan mampu untuk menyesuaikan dengan perubahan yang ada agar mampu bersaing. Dengan gaya masyarakat yang selalu berubah, maka pemilik usaha kerajinan manik-manik harus mampu melihat kesempatan yang ada. Seperti pada saat ini adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan masyarakat menggunakan masker. Akan tetapi, tidak semua masker dapat digunakan untuk orang yang berhijab. Karena hal tersebut, maka pemilik usaha kerajinan dapat berinovasi untuk membuat strap sebagai pengait antar tali pada masker. Dari segi politik, kebijakan politik pemerintah juga mempengaruhi bidang usaha kerajinan manik-manik, seperti adanya kebijakan lockdown atau PSBB, PPKM sebagai penanganan pandemi COVID-19 yang mengakibatkan keuntungan industri kerajinan menurun. Sementara kebijakan pemerintah yang lain untuk industri kerajinan manik-manik yaitu mengurus perizinan ke Badan Pelayanan Perizinan. Karena dengan mempunyai perizinan, maka industri kerajinan akan lebih dipercaya dan dianggap sebagai usaha yang resmi. Teknologi. Dalam usaha perencanaan bidang usaha manik-manik, pemanfaatan teknologi menjadi peran penting dalam hal merencanakan atau bahkan memasarkan produk ke depannya. Pemasaran produk dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan teknologi, yaitu melalui jaringan internet online shop. Dengan menggunakan teknologi untuk merencanakan dan kemudian mengembangkannya, hal ini dapat memberikan keuntungan dalam melakukan keunggulan persaingan bisnis bidang usaha kerajinan manik-manik. Dampak lingkungan hidup pada industri manik-manik juga berdampak pada lingkungan hidup. Pada industri manik-manik menghasilkan limbah berupa sisa pembentukan butiran manik, limbah cair dari hasil sisa perebusan, dan limbah gas yang berasal dari pembakaran kayu, serta penggunaan listrik untuk peralatan. Namun, limbah cair dan gas dari pembuatan manik-manik tidak terlalu banyak, sehingga tidak terlalu menimbulkan efek yang berbahaya bagi lingkungan. Sedangkan limbah dari butiran manik atau sisa dari manik-manik dapat diolah kembali menjadi mozaik.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam perkataan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.